Di tanah sunyi Aratnasun ia berdiri, lidah menjulur menari-nari. Ia bukan penyanyi, bukan juga priayi, hanya pengantar dongeng yang penuh ilusi. Ada malam yang tak pernah tidur, menampung bisik-bisik dari lidah yang terlalu percaya. Ada nama yang bergetar di ujung ganggang sempit Aratnasun, dibisikkan lirih. Rahotum Khurafat. Ia bukan priayi, bukan sastrawan, bukan pula penyair, tapi ucapannya menggigilkan sumsum, lebih dari buku sastra yang dilipat di lemari tua. Dongengnya bukan sekadar fiksi, tapi dogma bagi pengikutnya yang haus keajaiban, lapar mukjizat, dan mabuk takdir. Kakek buyutnya, selalu kakek buyutnya, jadi poros cerita yang mengaburkan antara sejarah dan khayal, antara wahyu dan omong kosong. Dalam pandangan Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Tapi Rahotum tak menulis, ia membisik, ia berdongeng, dan karena itu, ia tak hilang, justru menjelma legenda di antara reruntuhan logika. Kita akan membedahnya, bukan untuk percaya, tapi agar tahu seberapa jauh akal bisa dibelokkan oleh dongeng, dan seberapa dalam kita tenggelam dalam absurditas sambil tertawa kecut. Di lembah sunyi Aratnasun, dongeng bukan untuk tidur. Ia seperti dupa, mengepul lambat, menyekap akal, dan menyihir jiwa yang rentan. Rahotum Khurafat dengan suara lembut sedikit kemayu dan tatapan tembus batas menceritakan satu nama, kakek buyutnya, tokoh sentral dalam setiap kisah yang ia klaim sebagai wali kutub, poros semesta, penjaga rahasia dari kehendak. Setiap kalimatnya seperti mantra. Di tengah pasar, di bawah pohon persekutuan, ia bersabda tentang kakek buyut yang tak tersentuh debu sejarah. Beliau tak lahir di Aratnasun, katanya suatu siang. Beliau berasal dari tanah yang pasirnya saja mempunyai berkah. Logika tak lagi dibutuhkan. Para pendengarnya, yang sebagian kehilangan pekerjaan dan sisanya kehilangan arah, hanya butuh satu hal, keajaiban, dan dongeng Rahotum memberikannya tanpa repot-repot validasi. Menurut Michel Foucault, manusia bukan subjek yang bebas, tapi produk dari diskursus yang membentuknya. Maka Rahotum menciptakan diskursus, bukan dari buku, tapi dari suara, bukan dari fakta, tapi dari pengulangan. Ia bukan penipu, ia lebih berbahaya, penyusun makna dalam ruang yang dibiarkan kosong oleh warga Aratnasun. Satu dongeng dari Rahotum cukup untuk membuat orang menjual kambing demi keberkahan yang entah datang dari mana. Sebelum ini terlalu jauh, mari jawab pertanyaan yang sederhana ini. Jika beruang kutub berwarna putih, apa warna beruang kutub albino? Kata-kata Rahotum tak sekadar cerita. Ia seperti hujan yang tak bisa ditolak, turun ke kepala, lalu menggenangi keyakinan. Ia bercerita bukan untuk menyenangkan, tapi untuk mengendalikan. Setiap dongeng disusun seperti jebakan yang ditaburi gula keajaiban, dan para pengikutnya, semut-semut yang rela membawa logika mereka ke liang gelap. Tujuan utama Rahotum bukan estetika cerita, bukan pula nilai moral, tapi penguasaan batin kolektif, penggiringan lembut ke satu arah, percaya tanpa bukti, patuh tanpa tanya. Ia menyebutnya karomah kakek buyut. Padahal itu lampu kecil yang menyorot wajahnya sendiri, agar tetap terlihat agung di panggung absurditas. Sebagaimana dikatakan oleh Hannah Arendt, kebohongan menjadi politik ketika kebenaran terlalu berbahaya. Dan kebenaran memang berbahaya bagi Rahotum. Karena jika satu pengikutnya sadar bahwa dongeng-dongeng itu tak lebih dari mitos lapar yang dibumbui spiritualitas, maka runtuhlah panggungnya. Dan ia tahu, panggung adalah napasnya. Ia bukan pendongeng biasa, tapi ia tahu cara menyalakan lilin-lilin harapan di tengah kegelapan hidup. Dan ketika lilin itu menyala, para pengikut menutup mata, tak sadar bahwa mereka justru sedang dihanguskan dari dalam. Rahotum berkata, kakek buyutnya bisa melihat masa depan. Dan di situ, semuanya mulai berbalik. Bukan tentang waktu lagi. Ini tentang ilusi yang dibangun oleh ketakutan manusia terhadap ketidakpastian. Sementara dunia berputar tanpa peduli dengan apa yang kita yakini, Rahotum dengan lantang menuturkan bahwa kakek buyutnya mampu menatap masa depan seolah itu sebuah benda yang bisa diperkirakan. Tapi apa itu masa depan? Sebagaimana diajarkan oleh Martin Heidegger, masa depan bukanlah sesuatu yang datang. Itu adalah arah yang kita tentukan, sebuah jalan yang kita ciptakan dengan setiap pilihan kita. Rahotum tidak menawarkan jalan, ia memberikan gambaran kosong,
sebuah cermin yang memantulkan wajah penuh harapan, dan para pengikutnya yang merindukan jawaban atas ketidakpastian percaya mereka mengikat takdir pada kata-kata yang tak pernah bisa dipastikan. Sementara itu, kakek buyut yang melihat masa depan hanyalah gambaran besar dari manusia yang tak tahu arah. Ia mengintip masa depan dengan dua mata tertutup, dengan keyakinan kita akan merasa tenang di dalam kebohongan. Menurut Søren Kierkegaard, ketakutan terbesar manusia adalah bukan menghadapinya, tetapi percaya bahwa masa depan sudah pasti ditentukan. Maka, ketika Rahotum mengklaim bahwa kakek buyutnya bisa melihat masa depan, ia sedang menawarkan ketenangan pada mereka yang takut dengan kekosongan hidup. Sebuah janji manis yang hanya bisa dibayar dengan hilangnya nalar. Ketika kakek buyut Rahotum lapar, ia tak perlu pergi ke pasar atau tukang nasi goreng. Tak perlu antri di warteg. Cukup menundukkan kepala dan makanan datang dari surga. Malaikat, katanya, datang menuntun hidangan dari langit, seperti mimpi yang terlalu besar untuk dijelaskan oleh akal sehat. Namun bagi para pengikutnya, itu bukan sekadar dongeng, itu realita, keajaiban yang menumpuk di setiap gigitan. Menurut Arthur Schopenhauer, keajaiban bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang kita ingin percayai karena ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan. Tapi kenyataan itu lebih absurd dari sekadar makanan yang turun dari langit. Para pengikut Rahotum yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan spiritual menganggap ini sebagai berkah. Sementara Rahotum dengan senyum di balik cerita memanen hasilnya, kekaguman yang tak berujung. Dan disitulah letak keanehannya. Mereka yang menginginkan keajaiban, mencari bukti luar biasa, malah ditawarkan kebohongan yang sangat biasa. Makanan yang datang dari surga untuk mengisi perut kosong, dan di saat yang sama mengosongkan pikiran. Sebagaimana dikatakan oleh Jean-Paul Sartre, manusia lebih suka hidup dalam kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menyakitkan. Tapi Rahotum tahu bahwa kebohongan yang dibungkus dalam dongeng adalah makanan yang lebih lezat daripada akal yang dipakai. Dan ia terus berdongeng, seperti kenikmatan yang tersenyum di balik awan kelabu. Rahotum bercerita tentang air liur kakek buyut yang dilap dengan tisu, bukan hanya sekadar air liur biasa. Menurut cerita Rahotum, itu adalah pusaka yang bisa mewariskan kekuatan gaib. Seolah-olah dengan selembar tisu yang tersentuh air liur, dunia bisa berubah. Orang-orang saling berlomba untuk mendapatkannya. Entah untuk apa. Apakah untuk mendapatkan berkah atau untuk merasakan kekuatan yang tak terdefinisikan? Dalam pandangan Sigmund Freud, ketika kita menciptakan mitos tentang sesuatu yang biasa, kita sebenarnya sedang menyembunyikan ketakutan kita terhadap realitas yang terlalu sederhana. Air liur kakek buyut yang menjadi rebutan orang-orang dunia ini bukan hanya simbol dari keajaiban. Itu adalah kekonyolan yang disamarkan sebagai suatu bentuk kehormatan spiritual. Rahotum tahu persis apa yang dilakukannya, menggiring manusia untuk percaya pada yang tak masuk akal dan menjual absurditas dengan membungkusnya dalam spiritualitas. Sementara itu, orang-orang yang berebut air liur tak sadar bahwa mereka sedang memperkaya ketakutan dan kebodohan mereka sendiri. Bukan karena air liur itu ajaib, tapi karena mereka butuh sesuatu untuk diyakini. Dan apa yang lebih mudah daripada percaya pada sesuatu yang konyol tapi penuh kemasan magis. Sebagaimana dikatakan oleh Albert Camus, absurditas bukanlah kesalahan, tetapi kenyataan hidup itu sendiri, dan manusia hanya bisa tertawa atau kehilangan akal di dalamnya. Jadi, di balik air liur kakek buyutnya, ada panggung besar yang dimainkan Rahotum dengan penuh kecerdikan. Para manusia yang memperebutkan kekuatan kosong tanpa menyadari bahwa mereka hanya memainkan pantomim yang tak berujung. Di balik kabut Arat Nasun, ada sebuah makam yang tak pernah sepi. Bukan karena ziarah, tapi karena orang-orang percaya disitulah semua keinginan bisa dikabulkan. Rahotum menyebarkan cerita bahwa makam kakek buyutnya, seorang yang katanya wali kutub, menjadi poros spiritual jagat raya. Berdoalah di sana, katanya. Segala hajat akan dilihat langsung oleh langit. Dalam pandangan Simone Weil, semakin besar kekosongan dalam diri seseorang, semakin ia mencari kekuatan dari luar untuk mengisinya. Makam itu menjadi panggung, tempat orang-orang menggantungkan harapan, bukan karena iman yang dalam, tapi karena rasa putus asa yang dikemas dengan bumbu mistis. Rahotum memonopoli harapan, menyalurkannya lewat nisan,
mengubah tanah pemakaman menjadi mesin keinginan. Dan disitulah absurditas merajalela. Doa-doa dipantulkan dari batu nisan, bukan dari keyakinan yang hidup dalam dada. Makam bukan lagi tempat perenungan tentang kefanaan, melainkan kotak permohonan. Seperti vending machine spiritual, kau masukkan air mata, lalu berharap keluar keberuntungan. Sebagaimana ditulis oleh Gilles Deleuze, keinginan bukanlah kekurangan, tetapi produksi hasrat. Dan Rahotum adalah arsitek produksi itu. Ia tak mengajak orang mendekat pada kebenaran, tapi mendorong mereka mendekat pada batu, berharap keajaiban tumbuh dari liang lahat. Rahotum dengan percaya diri mengklaim bahwa kakek buyutnya memiliki kemampuan untuk melihat derajat manusia. Seolah-olah di depan mata kakek buyut tak ada yang tersembunyi. Derajat manusia, siapa yang berkuasa, siapa yang tertindas, siapa yang memiliki kelebihan atau kekurangan, semuanya bisa dibaca dalam sekejap. Tapi apakah itu benar? Ataukah sebuah alegori untuk ketakutan akan ketidakadilan? Kita tak pernah tahu, karena setiap cerita Rahotum penuh dengan selubung kegelapan yang menutupi kejelasan. Dalam pemikiran Friedrich Nietzsche, manusia adalah makhluk yang terobsesi dengan derajat. Setiap langkah hidupnya dibentuk oleh pertanyaan, di mana aku berdiri? Derajat manusia, menurut Rahotum, bukanlah sesuatu yang harus dilihat Tuhan, melainkan bisa dilihat oleh seorang manusia biasa, kakek buyutnya yang katanya wali kutub. Padahal, apa yang bisa dilihat oleh seorang manusia biasa selain ketidakpastian hidupnya sendiri? Derajat manusia tak pernah sesederhana ini. Ia adalah ilusi yang coba diterjemahkan oleh Rahotum dalam bentuk narasi yang memikat, padahal yang dilihat hanya kekuasaan yang terpendam dalam kata-kata. Sebagaimana dikatakan oleh Karl Marx, kesadaran manusia bukanlah sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari hubungan-hubungan sosialnya. Maka, jika kakek buyut bisa melihat derajat manusia, mungkin itu lebih tentang penguasaannya terhadap gambaran masyarakat dan bagaimana ia bisa memanipulasi persepsi orang tentang status mereka. Ironinya, dalam klaim melihat derajat manusia, Rahotum justru sedang menutupi kenyataan pahit tentang realitas sosial. Mengatakan bahwa seorang manusia bisa melihat derajat lain bukanlah pencapaian spiritual, tapi sebuah cara untuk mempertahankan kekuatan dalam dunia penuh ketidakpastian. Rahotum berkata dengan lirih, tapi penuh wibawa palsu, jika Tuhan hendak menurunkan bencana, ia harus meminta izin kepada kakek buyutnya, sang wali kutub. Disinilah batas nalar dipatahkan, dibengkokkan, lalu digoreng di atas api keyakinan kosong, seolah semesta adalah panggung sandiwara, dan kakek buyutnya sang sutradara bayangan di balik tirai takdir. Tuhan, yang dalam hampir semua agama dianggap sebagai sumber mutlak kehendak, dijadikan seperti birokrat spiritual yang harus lapor dulu sebelum menurunkan musibah. Dalam pandangan Baruch Spinoza, Tuhan adalah alam semesta itu sendiri, dan kehendaknya tidak tunduk pada siapapun selain pada kehendaknya. Maka, menjadikan Tuhan tunduk kepada wali kutub adalah ironi dari ironi, bentuk spiritualitas yang dipelintir agar manusia bisa merasa lebih tinggi dari Tuhan itu sendiri. Ini bukan ketulusan iman, ini keinginan menjadi Tuhan di antara manusia. Rahotum tidak sedang berdongeng, ia sedang menyusun arsitektur kuasa yang absurd agar pengikutnya merasa aman dalam dunia yang tak pernah pasti. Karena jika Tuhan pun harus izin dulu pada leluhurnya, berarti kita punya jalur belakang menuju surga. Nggak perlu amal, nggak perlu akhlak, cukup punya koneksi. Sebagaimana dikatakan oleh Jean Baudrillard, simulasi bukan lagi tiruan realitas, ia menjadi lebih nyata dari realitas itu sendiri. Cerita ini bukan tentang kehendak mutlak Tuhan, tapi tentang simulakrum spiritual, realitas palsu yang terasa lebih sahih daripada iman itu sendiri. Kebenaran tak penting lagi, yang penting adalah siapa yang menguasai dongeng, ngelantur berbalut kesucian yang ngawur. Siapa sebenarnya Rahotum Khurafat? Ia bukan priai, bukan juga penyair. Ia adalah juru sulap yang berdandan sebagai pendakwah. Ia menyulap kata jadi wahyu, mimpi jadi fakta, dan imajinasi jadi alat kuasa. Ia berdongeng bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untuk membius nalar dan menyuap rasa takut manusia akan kehampaan. Dalam sunyi yang paling jujur, kita semua tahu, kakek buyutnya tidak bisa menahan bencana, air liurnya tidak berkhasiat, dan Tuhan tidak pernah minta izin pada siapapun untuk menjadi Tuhan. Tapi tetap saja,
pengikutnya mendengarkan. Karena dalam dunia yang remuk redam, dongeng adalah satu-satunya hal yang masih terdengar penuh makna. Meski bohong, pengikutnya lebih suka dibohongi dengan indah daripada ditampar dengan nalar. Dalam pandangan Simone Weil, imajinasi mengisi celah yang ditinggalkan oleh kekosongan. Maka Rahotum hadir sebagai penambal kekosongan itu. Ia tak menawarkan kebenaran, ia hanya menghidangkan dongeng yang disajikan hangat, penuh keajaiban, dan dengan satu bonus, koneksi ke langit. Tapi setelah tawar reda, setelah air minum sisa botol doa habis diteguk, setelah para pengikut pulang dengan dada hangat oleh ilusi, yang tersisa hanyalah tanah kosong. Tanah tempat makam kakek buyutnya membatu. Tak pernah bicara, tak pernah menyala, hanya diam. Seperti dongeng kosong yang sedang malas diganggu. Dongeng usai, sunyi menganga, tiada kata, tiada bala. Hanya tanah, hanya celah, dan botol kosong penuh suara. Apa? Air liurnya itu. Nah, tisu ini yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Kan begitu. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kita itu tidak kerja, jadi pun buatan kasap munan. Jadi kalau makan, wayai makan, itu nanti minta turun dari surga. Malaikat yang nganter. Dari tingginya makam wali nih. Jadi langsung minta dari surga. Orang kalau tawasul di makamnya kontan. Nanti ora nyicil, berarti ora nyicil. Kobule ora nyicil, langsung kontan.